Alhamdulillahil alimil fattahil mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita kembali lagi bersama mempelajari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan akidah kita, dan lebih tepatnya di bagian-bagian ini adalah berhubungan dengan ilmu yang paling agung, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Dan kembali lagi menemani kita kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki contoh yang sederhana di sini. Kita ada gambar di sini, ada gambar Bang Andre, kemudian ada novel pertamanya Laskar Pelangi. Jadi Andre Hirata itu dulu tidak dikenal sebagai penulis. Setelah dia menulis novel-novel, karya-karya tulisnya, dan karya tulis pertamanya Laskar Pelangi dan menjadi terkenal sekali. Karya tulis ini, dengan adanya karya tersebut, dia disebut sebagai penulis. Jadi setelah dia menulis novel, baru dia disebut penulis. Setelah ada hasil daripada sifat penulisnya itu, dia disebut penulis. Misalnya kalau seorang baru lahir, apakah kita mengatakan jago pidato? Tidak. Setelah kita melihat dia berpidato, baru kita mengatakan, oh, orang ini ternyata jago pidato. Artinya, contoh Bang Andre di sini, Bang Andre Hirata tidak disebut penulis sebelum dia menulis novel Laskar Pelangi. Andre Hirata disebut penulis setelah ia menulis Laskar Pelangi. Nama dan sifat penulis pada Bang Andre bergantung pada lahirnya novel Laskar Pelangi. Artinya tanpa dia menulis novel, dia tidak disebut sebagai penulis atau tidak memiliki sifat penulis. Sifat makhluk. Sifat makhluk ini, makhluk dikatakan memiliki sifat, misalnya manusia itu ada. Ketika manusia lahir ada. Kita tidak bisa langsung mengatakan dia itu jago pidato, dia itu adalah pedagang yang ulung, dia itu adalah orang kaya, dia itu memiliki ilmu pengetahuan yang banyak. Tidak. Tidak cukup wujud dia sebagai makhluk untuk menisbahkan suatu sifat kepadanya. Kapan sifat itu dinisbahkan kepadanya? Nah, ini yang pertama. Setelah ada wujud atau ada akibat yang dihasilkan oleh sifat tersebut. Setelah Bang Andre menulis novel, baru dia disebut sebagai penulis. Setelah Jokowi jadi presiden, baru dia mendapat atau disifati sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian sifat makhluk ini ada awalnya dan ada batas akhirnya. Misalnya Bang Andre jadi penulis, sebelumnya dia jadi penulis, bukan penulis, setelah itu jadi penulis. Setelah itu nanti dia akan berhenti menulis dan seterusnya. Adapun sifat Allah Subhanahu wa taala di sini, dan yang kita bahas ini ada sifat zatiyah. Artinya sifat yang melekat, terus melekat pada Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama akan membagi sifat, ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu seperti sifat istiwa. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak istiwa, kemudian menciptakan ars, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Artinya sebelum sepertiga Allah tidak turun ke langit dunia. Yang dibahas di sini adalah sifat zatiyah. Sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat melekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Dan akan kekal bersama Allah
sampai tanpa ada batasnya, yaitu abadi. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala disandarkan kepadanya walaupun belum ada wujud atau hasil akibat dari sifat tersebut. Misalnya begini, Allah sebelum menciptakan arsy, Allah telah diberi nama Maha Pencipta. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap diberi nama Maha Pencipta. Jadi sebelum ada wujud makhluk dari yang diciptakan, Allah sudah mendapat gelar, dinamai dan disifati dengan Maha Pencipta. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Sebelum kejadian yang diketahui oleh Allah itu terjadi, Allah sudah disifati dengan Maha Mengetahui. Karena pengetahuan Allah tidak didahului oleh kebodohan. Jadi semua yang terjadi sudah diketahui oleh Allah sejak zaman azali. Jadi sifat Allah itu melekat dengan dirinya secara azali dan abadi. Tidak pernah terlepas dari Allah, dan ini disebut dengan sifat az-zatiyah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala berkata pada poin yang ke-13, mazala bisifati qadiman qabla khalqihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifatnya, jadi sifat-sifat zatiyahnya sejak dahulu sebelum menciptakan makhluknya. Jadi sebelum ada makhluk, Allah sudah disebut sebagai Maha berbicara, Allah subhanahu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha agung, Maha berkuasa, Maha tinggi, dan seterusnya. Seluruh sifat-sifat itu melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam At-Tahawi berkata, poin yang ke-15, wa kama kana bisifati azalian kadzalika la yazalu alaiha abadian. Bahwa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, ada sifat yang azali. Azali itu tanpa permulaan, dan sifat yang kekal, sifat itu kekal abadi bersama zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada akhirnya. Kemudian Imam Tahawi berkata pada poin yang ke-16, laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq. Wala bi ihdatsil bariyati istafada ismal bari. Allah Ta'ala bernama Al-Khaliq, Maha Pencipta, sebelum dia menciptakan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Bari, mencipta tanpa contoh sebelumnya, sebelum mengadakan penciptaan makhluknya. Jadi sebelum mencipta sudah dinamakan Maha Pencipta. Dengan makhluk. Makhluk itu diberi sifat setelah atau diberi gelar nama setelah dia melakukan perbuatannya. Seorang dikatakan pedagang kalau dia sudah berdagang. Kalau dia belum berdagang tidak dikatakan pedagang. Adapun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan sifat makhluknya, karena sifat Allah di sini adalah sifat yang azali dan abadi. Kemudian Imam At-Tahawi berkata, poin yang ke-17, lahu makna rububiyati wala marbub wa makna al-khaliqi wala makhluk. Dia memiliki sifat rububiyah, mencipta, mengatur, memberi rezeki, dan seterusnya sebelum ada alam semesta. Jadi sebelum ada alam semesta ini, sebelum ada yang dicipta, diatur, diberi rezeki dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memiliki sifat rububiyahnya. Dan dia memiliki sifat Maha Pencipta sebelum ada makhluknya. Pada poin yang ke-18, Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal ism qabla ihyaihim kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insya'ihim. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan yang mati, artinya yang membangkitkan. Allah menciptakan dari tiada jadi hidup. Setelah hidup Allah matikan. Setelah mati Allah hidupkan kembali. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan
nama menghidupkan yang mati atau membangkitkan. Dia yang menghidupkan yang mati atau kebangkitan atau yang membangkitkan. Dia disifati dengan sifat menghidupkan yang mati sebelum dia menghidupkan yang mati, sesudah dia menghidupkan yang mati tersebut, dan sebelumnya dia juga sudah diberi nama, yaitu yang membangkitkan atau yang menghidupkan yang mati. Jadi sekarang belum terjadi kiamat gitu kan, artinya orang-orang mati kan belum dihidupkan sekarang, orang-orang yang mati. Nah, belum dibangkitkan kembali. Walaupun belum terjadi kebangkitan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan sifat, yaitu Allah membangkitkan makhluknya dari kematian. Begitu juga dia Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta, sebelum dan sesudah mencipta. Jadi sebelum mencipta Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Khaliq, sesudah mencipta Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Khaliq. Artinya sifat ini lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-19, Imam At-Tahawi rahimahullahu taala berkata, "Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Wa kullu syai'in ilaihi faqir. Wa kullu amrin alaihi yasir. La yahtaju ila syai'in. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Dan itu karena dia Allah Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Selainnya semuanya membutuhkan dia. Seluruh urusan baginya adalah mudah, dan dia tidak membutuhkan sesuatu pun jua. Dialah yang tidak ada yang serupa dengannya, yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat Al-Khaliq. Ini contoh penerapannya supaya lebih jelas. Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat Al-Khaliq, maha mencipta. Bahkan nama ini Allah dapatkan sebelum menciptakan makhluknya. Sebelum menciptakan makhluk sudah disebut Al-Khaliq. Sifat maha mencipta adalah sifat Allah yang azali, yang tiada awalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang baru saat ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha pencipta yang berhubungan dengan wujud yang baru tersebut. Sifat Allah Subhanahu wa taala disebut oleh para ulama, ini penting nih. Qadimatun nau hadisatul ahad. Qadimun nau hadisatul ahad. Sifat Allah adalah azali, tapi kejadian dan wujud dari sifat itu terus menerus terjadi. Ini sebenarnya jadi kunci pembeda akidah Ahlus Sunnah dengan lain-lainnya. Jadi ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala mencipta, anggaplah corona ini sebenarnya tidak berasal dari alam gitu. Corona yang kejadian heboh itu, tapi Allah menciptakan dari tidak ada langsung menjadi ada gitu. Jadi kita nggak perlu cari-cari ini dari kelelawar kah, dari monyet kah, dari hutan, dari mana, dari apa gitu. Allah menciptakan dari tiada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencipta secara azali. Tetapi ada kejadian baru atau ciptaan baru yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan virus corona. Ketika menciptakan virus corona ini namanya baru hadis. Nah, Allah pada asal sifat maha penciptanya adalah azali. Tiada ada permulaan bersama zatnya. Tapi kalau dilihat penciptaan itu per person atau satu persatu dari makhluknya itu, maka itu adalah kejadian yang hadis, yang baru. Nah, jadi sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang azali, tapi kalau dilihat dari perbuatan yang Allah lakukan, maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus Allah lakukan. Nah, di sini sebenarnya inti dari pemahaman kita terhadap Allah itu Al-Qayyum. Apa artinya Allah itu Al-Qayyum? Allah Maha Hidup artinya Allah kekal. Kekal itu dia azali dan dia abadi. Dia tidak memiliki permulaan dan dia tidak memiliki akhir.
Tetapi Al-Qayyum, Allah ini selalu sibuk mengatur, menciptakan makhluk-makhluknya. Allah setiap hari di dalam urusan. Artinya akan ada hal-hal baru yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah sekarang Allah tahu nggak kita lagi mendengar ceramah? Allah tahu dari sejak dulu. Allah telah menciptakan ini semua. Allah telah mengatur ini semua. Tetapi proses wujud dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini terjadi sekarang. Makanya di dalam kisah Mujadalah Allah mengatakan bahwa Allah mendengar pembicaraannya setelah terjadi pembicaraan. Artinya Allah Maha mendengar itu, sifat Maha mendengar Allah Subhanahu wa taala adalah azali. Tetapi pendengaran yang merupakan wujud dari pendengaran terhadap sebuah kejadian tertentu yang sekarang terjadi adalah sifat hadis bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contohnya di sini. Ini kalau yang cowok-cowok ini suka banget Persija dan Manchester City. Di sini ada karena Manchester City ini pemiliknya Muslim, insya Allah kita Persija juga Muslim pemiliknya. Nah, kalau terjadi pertandingan antara Persija dan Man City, siapa pemenangnya? Kalau di Indonesia kayaknya Pak Said Didu ya, yang fans dan klubnya dan seterusnya dari Man City. Di sini Persija dan Man City, siapa sebenarnya yang kalah kalau terjadi pertandingan? Pasti akan mengatakan pemenangnya adalah Manchester City. Tapi kita di sini ini pada tahun masa depan gitu kan, kita ceritanya lain nih. Sebelum terjadinya pertandingan antara Persija dan Man City, sebelum selesai pertandingan Anda tidak mengetahui siapa pemenangnya. Jadi sebelum terjadi pertandingan atau pertandingan belum selesai, kita nggak akan tahu siapa pemenangnya. Kemudian Anda mengetahui bahwa Persija yang menang adalah setelah kejadian. Ternyata pertandingannya dimenangkan oleh Persija Jakarta setelah terjadinya pertandingan. Sebelum pertandingan kita tidak tahu. Artinya ilmu kita di sini adalah ilmu yang baru, hadis. Sebelumnya tidak tahu jadi tahu. Ilmu Anda atau ilmu kita tentang kemenangan Persija atau Man City adalah ilmu yang didahului oleh ketidaktahuan kemudian terjadi. Dari tiada menjadi ada. Itu ilmu makhluk. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejadian tersebut. Ternyata terjadi pertandingan antara Persija dan Man City pada tahun 2050. Dan Allah telah mengetahui sejak zaman azali bahwa Persija menang melawan Man City di tahun 2050. Jadi sejak zaman azali dulu Allah sudah tahu bahwa akan terjadi pertandingan pada 2050 dimenangkan oleh Persija. Masya Allah. Insya Allah dimenangkan oleh Persija. Pengetahuan Allah Ta'ala adalah maha sempurna, tanpa didahului dan diikuti oleh ketidaktahuan. Misalnya gini, kalau kita mengatakan Allah tidak tahu sebelum kejadian 2050 tersebut, artinya sebelumnya Allah bodoh. Artinya Allah tidak tahu. Ilmu Allah ini baru. Nah, ini tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mensifati ilmu Allah itu adalah ilmu yang azali, yang sejak dulu tanpa didahului oleh bodoh. Tetapi kalau dilihat ini, pengetahuan Allah Ta'ala adalah maha sempurna tanpa didahului dan diikuti oleh ketidaktahuan. Allah Ta'ala mengetahui setelah terjadi dan pengetahuan ini dilihat dari sisi terwujudnya yang diketahui. Jadi kalau dilihat dari ilmu Allah, semua yang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi dan semuanya sudah Allah ketahui sejak zaman ajali. Tapi kalau dilihat dari wujud suatu kejadian, Allah mengetahui bahwa kejadian itu wujud tuh, kejadian ini terjadi. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang hadis. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala kalau dilihat dari ilmunya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi misalnya orang sholat, setelah dia sholat, Allah mengetahui dia telah sholat. Allah mengetahui dia telah sholat dan Allah membalas sholatnya dengan kebaikan dan seterusnya. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang tidak diketahui dan tidak didahului oleh kebodohan. Tapi ilmu ini dia hadis atau baru
Kenapa? Karena berhubungan dengan wujud daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui sebelumnya. Kita ulangi lagi bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang dzatiyah dan ada yang fi'liyah. Sifat yang dzatiyah itu adalah sifat yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Dan dia akan kekal abadi bersama Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang fi'liyah itu adalah sifat yang terjadi sebelumnya tidak terjadi. Misalnya Allah Subhanahu wa taala istiwa, sebelumnya tidak istiwa, kemudian Allah istiwa. Itu namanya sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah ini kalau dilihat dari nau'nya, dari jenis sifatnya, ada sifat yang kekal abadi. Allah sudah disebut pencipta sebelum menciptakan makhluknya. Dan sifat ini tidak bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah dari sisi kebaruan itu. Sifat ini dilihat dari misalnya ternyata Allah menciptakan corona sekarang, ini baru. Allah memiliki sifat Maha mencipta corona gitu. Itu baru. Tapi sifat Maha mencipta ini sudah ada sejak sebelumnya, tapi sifat Maha mencipta corona ini baru terjadi sekarang. Jadi kebaruan di sini bukan kebaruan terhadap jenis sifatnya, tapi kebaruan yang berhubungan dengan wujud atau makhluk yang diciptakan oleh sifat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.